Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama Siakat SMA 1 Baik Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang proyek P5. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam administrator untuk menambahkan K-Project atau koordinator project di dalam kelas. Saya akan masuk. Masuk ke admin. Kemudian kita akan melihat di data master yang sebelumnya di situ tidak ada menu P5. Saya tambahi di sini adalah menu P5, di mana fungsinya untuk menambahkan koordinator atau koordinator project di kelas yang bersangkutan. Kita klik saja P5. Kemudian di situ ada sebuah form P5. Kita pilih kelas, kemudian kita pilih koordinator, submit. Maka akan menambah di sini. Kemudian setelah kita submit dan menambahkannya, kita akan di opsi, di menu opsi, kemudian di situ ada warna hijau, kita klik saja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah di sini untuk melihat hasil dari penambahan kelompok di kelas tersebut. Untuk menambahkan di sini, maka kita akan masuk ke dalam koordinator atau K-Project tersebut di kelas misalkan 10F10, 12F10. Kita akan masuk. Tadi sebagai koordinator misalkan Pak Sugiharjo. Kemudian kita level guru, login. Di dalamnya ada tambahan menu di bawah sendiri, yaitu P5. Saya klik aja P5. Di sini akan seorang koordinator atau K-Project kelas akan menambahkan kelompok, kemudian subtema atau tema yang akan dibuat di P5 tersebut. Kita akan tambahkan temanya apa, misalkan rekayasa teknologi. Subtemanya apa, misalkan pembuatan tenaga listrik gerak kereta api. Kelompoknya kelompok berapa. Di SMA 1 Baik Kudus rencananya terdapat 2 kelompok dalam satu kelas. Misalkan kelompok 1, keterangannya apa, nah, misalkan inovasi. Kemudian dalam proyek P5 tersebut tentunya ada waktu mulai proyek tersebut. Misalkan kita klik mulai tanggal 18, terakhir yaitu misalkan tanggal 31 Desember. Kita submit saja. Nanti akan muncul seperti ini. Temanya apa tadi yang sudah diinputkan. Kemudian seorang K-Project atau koordinator kelas akan menambahkan kelompok di dalam kelas tersebut. Misalkan dalam satu kelas sudah terbentuk 2 kelompok dari hasil musyawarah kelas tersebut. Nah, itu nanti dari kelompok tersebut menyetorkan koordinator siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Yang akan menginputkan adalah koordinator kelas atau K-Project kelas tersebut. Dalam menu opsi yang warna hijau ini kita klik. Di sini temanya adalah rekayasa teknologi. Kelompok 1 yang kita buat tadi. Di sini akan kita tambahkan dari koordinator kelas menambahkan tambah misalkan Dini. Dini itu nanti tugasnya sebagai apa? Sebagai koordinator kelompok atau anggota. Kalau dia sebagai koordinator, berarti koordinator, kalau anggota. Ya. Hasilnya seperti ini. Ini hasil sebagai koordinator. Kemudian yang bawah ini adalah anggota. Kemudian, seorang koordinator kelas atau K-Project kelas
dia harus mempresensi anak-anak yang ada di kelompok tersebut, aktif dan tidaknya di kelompok tersebut. Presensi, default di sini saya buat hadir semua. Absensi di sini adalah sakit, izin, alfa, dan dispen. Kemudian nanti kita silakan disimpan, simpan, kemudian print. Ini nanti Bapak Ibu semuanya berdasarkan satu bulan. Jadi saya tidak per hari keaktifannya ya. Per bulan misalnya Agustus saya cetak misalkan. Ini adalah absensi project per bulan. Ya. Kemudian ini tugas seorang tadi koordinator atau K-project kelas. Kemudian K-project kelas, koordinator kelas itu juga menerima uploadan progres dari koordinator atau kelompok. Jadi perkembangan step by step, timeline yang sudah dibuat sampai akhir Desember itu apakah sesuai atau tidak, maka seorang koordinator kelas dia akan melihat progresnya di sini sampai sejauh mana perkembangan proyek yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Ini dimaksud agar setiap langkah, setiap gerak kelompok tersebut terdokumentasi, ada laporannya, tidak asal-asalan, ujuk-ujuk sudah selesai. Jadi ada proyek, proses, flow-nya itu jelas. Start, mulai, kemudian ada prosesnya, jika gagal diulangi lagi, setiap itu ada laporannya. Maka ini akan membimbing siswa dalam bekerja, dia harus runtut, tidak serampangan, agar menghasilkan sesuatu proyek yang bermanfaat. Kemudian ini di sini tadi koordinator, kemudian ini anggota-anggotanya. Nah, kita akan melangkah ke seorang koordinator kelas ini, apakah dia akan memasukkan progresnya apa tidak. Koordinator ini nanti dia akan aktif seperti ini. Saya lihatkan sebagai siswa. Di sini ada menu tambahan yaitu KMP5, Kurikulum Merdeka Project P5. Jika dia seorang koordinator kelompok, maka dia akan aktif di sini. Akan aktif muncul seperti ini. Jika dia tidak sebagai koordinator atau anggota, maka dia tidak akan aktif. Kosong di sini. Ada pertanyaan, dia tidak seorang koordinator kelompok tersebut. Nah, ini adalah tadi dia adisti, ini ada adisti, login sebagai koordinator, ya. Kemudian tugas dia adalah mengupload tadi perkembangan proyek, ya, misalkan persiapan proyek awal. Jadi dia start, apa yang harus dilakukan, harus dilaporkan. Misalkan di sini bentuknya PDF, maka baiknya PDF saja, biar apa, Word juga bisa dan sebagainya. Agar apa? Kita punya data file perkembangan siswa tersebut. Kemudian kirim ke koordinator project. Oke. Sini. Kalau kita lihat di koordinator project, kita refresh saja. Maka di sini dia akan melihat koordinator kelas atau projectnya kelas itu, dia akan melihat di sini perkembangan kelompok 1. Kita lihat perkembangan kelompok 1, awal, start, dia mau apa? Pertama kali mau apa? Dia harus melaporkan. Kemudian langkah berikutnya, proses, kemudian hasil dari uji coba, semua harus terdokumentasi. Kenapa seperti ini? Sekali lagi, ini mengajarkan kepada siswa kita adalah bagaimana kita kerja itu harus terdokumentasi, kemudian runtut sesuai dengan proyek. Kalau di ilmu teknik adalah kita membuat flow-nya, flowchart-nya, DD-nya, flowchart-nya, langkah awal. Kemudian jika saya gagal, apa yang harus dilakukan? Itu harus terdokumentasi. Ini adalah sebuah langkah atau pembelajaran bagi siswa kita agar
dalam bekerja dia harus sesuai dengan alur yang ada. Nah, ini adalah tadi program Project Bali 5 yang insya Allah kita akan gunakan di SMA 1 Mahai Kudus. Semoga saja dapat bermanfaat ke depannya untuk perkembangan teknologi yang ada di SMA 1 Mahai Kudus. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.